Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat sore Pak Zakir dan Pak IGD. Sore Pak. Ya, baik. Selamat sore Pak. Ya, baik. Pada sesi ini kita akan melaksanakan praktik coaching di tugas demonstrasi kontekstual. Saya Laudereli sebagai pengamat, lalu kemudian Pak Zakir Inggilnya sebagai coach, lalu Pak IGD Kuta sebagai coach. Sebelum praktik coaching ini atau pelaksanaan coaching ini kita laksanakan, terlebih dahulu saya akan berdiskusi atau berbincang-bincang sejenak dengan Pak Zakir Inggilnya sebagai coach. Ya, baik Pak Zakir. Ya, Pak Zakir, Ya, Pak. sebelum Pak Zakir melaksanakan coaching kepada rekan guru, kira-kira menurut Pak Zakir untuk presensi pada saat pelaksanaan coaching itu atau kehadiran kira-kira bagaimana Pak Zakir? Insya Allah bisa memungkinkan untuk presensi kehadiran karena berhubung kita bertiga sudah siap Ya, baik. untuk melakukan simulasi tersebut. Ya, untuk kompetensi inti mengenai mendengarkan aktif bagaimana? Apakah sudah bisa paham Pak Zakir dengan hal-hal kaitannya mendengarkan aktif itu? Ya. Untuk alur coachingnya saya sudah baca dengan baik dan insya Allah akan berjalan dengan lancar ke depannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Zakir. Selanjutnya, terakhir mungkin sebelum pelaksanaan coaching ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang artinya pertanyaan terbuka. Sebaiknya, kalaupun memang ada pertanyaan tertutup, itu ya kalau satu dua mungkin tidak masalah. Apakah Pak Zakir sudah ada gambaran juga pertanyaan-pertanyaan berbobot itu atau pertanyaan terbuka seperti apa? Ya, alhamdulillah saya sudah mulai latihan dan bisa mengembangkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang tidak mengarahkan pada jawaban nanti. Baik. Baik, untuk sesi pertama ini, pelaksanaan coaching, saya ulangi Pak Zakir sebagai coach dan Pak Igiri Kuta sebagai coach, kita akan mulai. Dan disilakan untuk Pak IGD sebagai coach, silakan. Ya. Baik Pak Laude, saya akan memulai kegiatan kita. Selamat sore Pak Zakir. Selamat sore Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini untuk saya Pak? Oke, insya Allah Pak. Alhamdulillah saya kebetulan saat ini kondisinya tidak memiliki jam pelajaran. Saya memiliki waktu untuk mendengarkan apa yang ingin Bapak sampaikan nanti. Nah, tetapi di sini saya ingin menambahkan bahwasanya saya melihat wajah Bapak ini terlihat agak murung ya. Tidak biasanya dengan hari-hari sebelumnya. Nah, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Pak? Ya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa Pak, saya sudah sampaikan tadi. Kebetulan saya tidak punya pekerjaan dan jam mengajar. Insya Allah saya siap mendengarkan apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya. Oh iya Pak. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Oke, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ataupun yang Bapak rasakan saat ini? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Ya kalau boleh saya tahu masalahnya apa Pak? Kemudian coba Bapak ceritakan secara runut apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Bapak masih ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di Pak. Saya mendapatkan teguran dari pengawas, Pak. Oh iya, benar sekali Pak. Saya masih ingat Bapak sempat disupervisi 2 hari lalu oleh pengawas. Kemudian bagaimana bisa Pak Bapak mendapat?
Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak. Oke. Nah, di sini saya ingin bertanya karena Bapak bilang tidak serius. Tidak seriusnya bagaimana, Pak? Oh ya, pengawas mengkritik tentang proses mengajarnya, Pak. Oh, proses mengajar ya. Ya, Nah, ini saya Pak. tanyakan, apakah Bapak terkait dengan tidak bisa mengelola dengan baik, atau bagaimana sampai Bapak dikritik oleh Bapak pengawas tersebut, kalau boleh saya tahu, Pak? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, Pak. Karena saya tidak memakai buku teks pada saat melakukan pembelajaran itu, Pak. Oh, terkait dengan penggunaan buku teks ya. Nah, sekarang lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Oh ya, Pak. Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Pak. Kalau begitu saya tanya kepada Bapak dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran sebelumnya? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya rasa itu sudah sangat memadai untuk pembelajaran saya lakukan, Pak. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks ketika Bapak di supervisi kemarin? Apa sebabnya? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Pak. Oke. Jadi sebenarnya apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangatlah bagus. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hasil proses pembelajaran yang Bapak laksanakan ketika Bapak tidak menggunakan sumber belajar menggunakan buku teks. Padahal kita tahu bersama kompetensi siswa itu pastinya berbeda-beda kemampuannya. Begitu juga dengan gaya belajar mereka. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Pak. Mungkin karena begitu juga, Pak, ya. Tidak memakai buku kayaknya. Nah, itulah Pak, pentingnya salah satu kita menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Yang pertama, kalau ada buku teks, kita punya referensi yang siap pakai. Kalau kita menggunakan media pembelajaran lain, contoh video, ataupun internet, itu biasanya kendalanya pada saat jaringan, nah, maka tidak akan terlaksana dengan baik. Mungkin itu maksud daripada pengawas yang Bapak supervisi kemarin. Bahwasanya Bapak tetap harus menyiapkan buku teks dalam penggunaan proses pembelajaran tersebut. Ya, saya pikir ada benarnya juga, Pak. Ya, mungkin ke depan saya akan menggunakan buku teks lagi untuk pembelajaran, untuk menambah bahan. Bagus sekali, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan berikut adalah setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan yang Bapak rasakan setelah menceritakan permasalahan yang Bapak rasakan sekarang ini? Ya, Pak, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai karena terganggu dengan beban ini, Pak. Oh, kalau saya pikir hanya terkait dengan permasalahan dengan pengawas, mungkin itu bisa kita selesaikan. Tetapi ini Bapak bilang Bapak agak terbebani, sehingga Bapak merasa tidak nyaman lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat Bapak tidak nyaman selain daripada Bapak dinilai oleh pengawas Bapak tidak menggunakan buku teks tersebut?
Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nantinya akan terjadi masalah di kemudian hari, Pak. Oh, begitu Pak. Jadi saya dapat menyimpulkan masalah yang Bapak hadapi ini ternyata ada dua. Yang pertama adalah teguran daripada pengawas terkait dengan proses pembelajaran Bapak tidak menggunakan buku teks. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menghadapi kepala sekolah karena pengawas sudah melaporkan terkait dengan permasalahan Bapak di dalam kelas tersebut kepada beliau. Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah ya, Pak? Atau Kalau tidak? menurut saya, oh iya, kemungkinan kalau menurut saya ini Pak ya, untuk masalah ini, masalah Bapak dipanggil ataupun tidak, yang saya bisa sarankan adalah Bapak melakukan refleksi diri. Kemudian mempersiapkan diri Bapak, baik mental maupun fisikis Bapak, terkait dengan apa yang nantinya akan Bapak sampaikan kepada kepala sekolah terkait masalah tersebut. Tetapi saya juga di sini melihat bahwasanya kepala sekolah kita ini kan kita sudah tahu bagaimana sikap dan sifat beliau. Beliau itu biasanya selalu mensupport anak buahnya dalam mengembangkan dirinya, terutama ketika mereka merasa mendapatkan masalah. Nah, beliau biasanya memberikan motivasi. Jadi Bapak tidak perlu takut lagi untuk mengungkapkan hal tersebut. Iya, Pak. Mudah-mudahan ya, Pak. Oke. Jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan, saya ingin menanyakan dulu rencana Bapak ke depannya bagaimana? Ya, Pak. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi mungkin, Pak. Oke. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Bapak lakukan selain berhadapan dengan kepala sekolah? Iya, Pak. Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Oke, bagus sekali Pak, karena Bapak mau memperbaiki diri. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya setelah mendapatkan teguran tersebut? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks itu untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara saya tersebut, Pak. Ya, bagus sekali Pak. Langkah yang Bapak ambil sudah sangat tepat menurut saya. Saya setuju dengan ide yang sudah Bapak sampaikan tadi. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega. Karena sejujurnya saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir. Takut juga saya salah langkah, Pak. Oke. Tapi alhamdulillah Pak, syukurlah Bapak sudah merasa lega sekarang, paling tidak Bapak sudah berbagi dengan saya, kemudian sudah mulai merasa lega. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, yang sudah Bapak sampaikan, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, Pak. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Pak, dalam pembelajaran nanti. Dengan Bapak menjalankan rencana tersebut kan? Kemudian di sini yang saya ingin tanyakan adalah apakah Bapak butuh dukungan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun dengan mata pelajaran saya, Pak. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan saling membantu, Pak. Oke, jadi ide yang Bapak sampaikan tadi sudah sangat tepat sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, Pak, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman lagi. Amin, Pak.
Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya Pak. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan siswa kita ya Pak. Saya ada janji dengan siswa. Ya, iya Pak, boleh sekali Pak, silakan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya beberapa waktu ini. Ya, sama-sama Pak, terima kasih kembali. Saya juga senang bisa berbicara dengan Bapak. Ya Pak. Oke. Baik, selesai ya Pak Zakir dan Pak IGD. Baik, untuk praktik coachingnya sudah selesai. Dari Pak Zakir sebagai coach dan kemudian Pak IGD sebagai coach. Untuk selanjutnya saya kembali merefleksi dari hasil percakapan coaching yang telah dilaksanakan atau pelaksanaan coaching yang telah dilaksanakan khususnya untuk Pak Zakir sebagai coach. Setelah Pak Zakir melaksanakan coaching terhadap Pak IGD tadi sebagai coachingnya, bagaimana perasaan Bapak? Saya sangat senang Pak, sangat lega karena yang pertama saya dapat meringankan perasaan yang bercampur aduk dari teman saya. Kemudian teman saya tersebut akhir-akhir ini, ada beberapa hari ini dia mulai terlihat agak murung, sehingga alhamdulillah kemurungannya tersebut bisa tertanggulangi. Kemudian yang saya syukuri berikut adalah saya mendapatkan pengalaman dari hasil coaching tadi, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Pak Gede tadi, itu bisa saya terapkan di dalam proses ketika saya mengajar nanti. Baik, terima kasih Pak Zakir. Pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira dari bentuk-bentuk pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Zakir pada saat melaksanakan coaching tadi, itu sudah mendapatkan gambaran utuhkah mengenai apa ya, atau sudah bisa mengarahkankah untuk si coach agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri? Atau bagaimana Pak Zakir? Iya. Jadi kalau menurut saya pertanyaan yang saya ajukan tadi adalah sifat pertanyaan yang bersifat terbuka. Kemudian saya menuntun agar si coachnya itu yang bermasalah ini dapat memecahkan masalahnya sendiri tanpa saya harus sampaikan bagaimana solusi dalam mengatasi masalahnya tersebut. Tetapi dia berpikir bagaimana bisa merefleksi dirinya, kemudian menemukan pemecahan masalah terkait dengan masalahnya sendiri. Baik, terima kasih Pak Zakir. Jadi memang saya juga ada beberapa catatan untuk Pak Zakir dan Pak Igede juga ketika pelaksanaan coaching tadi. Jadi dari tujuannya itu sudah cukup jelas saya kira. Lalu kemudian masalahnya terkait supervisi itu juga cukup jelas. Dari identifikasi masalahnya cukup jelas. Lalu kemudian rencana aksinya juga sudah cukup jelas. Dan ada tanggung jawab juga berupa komitmen sehingga alur tirta yang diharapkan itu sudah tercapai. Lalu kemudian kompetensi inti yang lain untuk kehadirannya, lalu sudah mendengarkan secara aktif juga, itu sudah dilaksanakan oleh Pak Zakir sebagai coach pada saat pelaksanaan coaching tadi. Baik Pak Zakir, terima kasih. Dan juga Pak IGD, terima kasih juga Pak IGD. Dan untuk sesi 1, kasus pertama, kita nyatakan selesai pada sore hari ini. Sekian. Kita akan ketemu lagi di sesi kedua dan kasus kedua. Baik, untuk sesi rekaman saya akan hentikan.